Sobat Ankim, dalam For This On kali ini kita akan membahas tentang analisis kromatografi. Nah, analisis kromatografi ini merupakan salah satu teknik pemisahan kimia yang mengandalkan fasa gerak dan fasa diam. Jadi, dalam suatu sampel nih misalnya, ada beberapa komponen yang dapat dipisahkan, seperti komponen A, B, dan C. Tapi komponen-komponen ini bukanlah komponen yang saling menempel satu sama lain. Jadi bukan komponen A menempel dengan komponen B, bukan komponen B menempel dengan komponen C. Hanya saja terdapat komponen A, B, dan C dalam suatu campuran. Karena kalau ada komponen A dan komponen B yang menempel satu sama lain, akan terbentuk reaksi kimia yang akan menjadi senyawaan baru. Itu bukan awal dari campuran. Nah, sejarah awal kromatografi ini pertama kali digunakan untuk memisahkan zat warna pada tanaman. Jadi pertama kali itu menggunakan klorofil atau zat hijau di dalam daun. Nah, ternyata setelah dipisahkan, klorofil ini menghasilkan beberapa warna yang berbeda. Itu yang menjadi dasar dari adanya kromatografi. Jadi kromatografi ini adalah teknik pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi dalam sistem yang terdiri dari dua fasa atau lebih di dalamnya yang terdapat perbedaan mobilitas. Jadi ibaratnya ada sebuah terowongan. Di dalam terowongan tersebut dimasukkan sebuah sampel yang di dalamnya terdapat komponen A, B, C, dan D yang kemudian akan didorong oleh fasa gerak. Nah, fasa geraknya ini akan menggerakkan si komponen-komponen tadi yang A, B, C, dan D untuk keluar dari terowongan tersebut. Proses keluarnya ini tidak selalu berurutan, namun ada sifat-sifat tertentu yang menyebabkan suatu komponen itu akan keluar terlebih dahulu. Pemisahan komponen A, B, C, dan D ini akan terjadi di sepanjang terowongan tersebut, tergantung dari karakteristik fasa gerak yang diberikan untuk mendorong komponen A, B, C, dan D. Basisnya dengan perbedaan absorpsi, partisi, kelarutan, dan lain sebagainya yang menjadi pembeda jenis kromatografi. Nah, teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kemurnian suatu zat atau memisahkan campuran menjadi komponen-komponennya. Analisis kromatografi ini digunakan khusus untuk senyawaan organik saja. Kenapa kromatografi ini merupakan salah satu teknik yang penting dalam pemisahan? Karena kromatografi ini dapat memisahkan satu tipe molekul dari molekul lainnya, yang bisa menyebabkan suatu komponen menjadi lebih murni dan terpisahnya lebih baik. Nah, bedanya dari teknik pemisahan yang lain dengan kromatografi ini apa? Nah, kalau teknik pemisahan seperti ekstraksi, destilasi, presipitasi, dan kristalisasi ini hanya bisa memisahkan dalam jumlah yang terbatas dan dalam bentuk gram. Sedangkan apabila kita menggunakan kromatografi ini, lebih banyak zat yang terpisahkan dan dalam bentuk bisa nanogram. Bedanya juga kalau ekstraksi, destilasi, dan lain sebagainya itu pemisahan dari sampelnya. Sedangkan kromatografi ini merupakan pemisahan komponen dari zat terlarutnya menjadi komponen-komponen sendiri. Tadi misalnya ada campuran A, B, C, D, dipisahkan menjadi komponen A, komponen B, komponen C, dan komponen D. Seperti yang sudah dibilang tadi, kromatografi adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan interaksi komponen dalam campuran terhadap dua fase, yaitu fase gerak atau mobile phase dan fase diam atau stationary phase. Prinsip dasar dari kromatografi. Jadi ketika sebuah analit bereaksi dengan sangat kuat terhadap fase diamnya, maka dia akan lebih lama keluarnya dibandingkan yang lemah interaksinya terhadap fase diam. Klasifikasi metode kromatografi. Jadi kromatografi ini dibedakan menjadi kromatografi planar dan kromatografi kolom. Nah, dalam kromatografi planar ini dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis atau TLC. Sedangkan kromatografi kolom dibagi menjadi
yang berfasa gerak liquid dan yang berfasa gerak gas. Nah, kromatografi kolom sendiri dibagi lagi nih. Yang tadi fasa geraknya gas dengan fasa diam solid akan membentuk gas solid kromatografi dengan fasa gerak gas, dan dengan fasa diamnya liquid maka akan membentuk GLC atau gas liquid kromatografi. Apabila fasa geraknya liquid, fasa diamnya solid akan membentuk LSC atau liquid solid kromatografi dan lain-lain sebagainya. Nah, kromatografi berdasarkan jenis fase diam dan fase geraknya ini. Apabila fase geraknya gas, fase diamnya padat atau solid, teknik kromatografinya adalah gas padat atau gas solid kromatografi dengan prinsip adsorpsi. Sedangkan dengan fase geraknya cair, fase diamnya gas, teknik kromatografinya yaitu kolom, lapis tipis, dan kertas. Prinsipnya bisa menggunakan prinsip adsorpsi, partisi, pertukaran ion, dan penyaringan gel yang akan kita bahas nanti. Lalu apabila fase geraknya cair, fase diamnya cair, menggunakan teknik kromatografi kolom, lapis tipis, dan kertas dengan prinsip partisi. Apabila fase geraknya gas, fase diamnya cair, teknik kromatografi yang digunakan gas cair, prinsipnya partisi. Ini adalah tipe kromatografinya. Fase geraknya gas, fase diamnya padat, menggunakan gas solid kromatografi. Fase geraknya gas, fase diamnya cair, menggunakan tipe gas liquid kromatografi. Fase geraknya cair, fase diamnya padat, maka tipenya yaitu liquid solid kromatografi. Dan yang terakhir, fase geraknya cair, fase diamnya cair, maka menggunakan liquid kromatografi. Tadi kan kita udah bahas nih, ada beberapa prinsip yang digunakan, ada adsorpsi, ada partisi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa sih kromatografi partisi, apa kromatografi adsorpsi, dan kromatografi yang lain. Nah, kromatografi adsorpsi ini biasanya memiliki fasa diam berupa zat padatan aktif yang didasarkan pada perbedaan sifat afinitas adsorpsi dari komponen sampel pada permukaan padatan aktif, menggunakan fase gerak cairan maupun gas yang mampu teradsorb pada permukaan fase diamnya. Nah, kalau kita bisa lihat contohnya Na+ dan Cl-. Nah, Na+ ini dan Cl- saling menyerap satu sama lain. Jadi di dalam kromatografi adsorpsi ini ada yang terserap, ada yang diserap. Nah, analit ini akan terserap ke fasa diam yang berupa zat padatan aktif tersebut. Namun yang akan terserap adalah yang sesuai dengan afinitas yang ada. Jadi apabila Na+, yang terserap Cl-. Itu adalah contoh sederhananya. Nah, jadi kalau kita dapat lihat dari gambar, ada fasa diam di sini. Lalu titik-titik ini merupakan analit yang terlarut dalam sebuah zat terlarut. Nah, titik-titik ini akan mengisi setiap celah di dalam fasa diamnya. Nah, kelemahannya dari adsorpsi ini, apabila si titik-titik biru ini udah memenuhi fasa diamnya, maka tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pemisahan. Juga koefisien distribusi terhadap adsorpsi yang seringkali tergantung pada konsentrasi total komponen yang akan dipisahkan, sehingga mengakibatkan pemisahan kurang sempurna. Jadi kalau bagian-bagian dari fasa diam zat padatan aktif ini sudah terpenuhi dengan analit, maka dia tidak bisa mengadsorpsi lagi, sehingga pemisahan yang dilakukan belum sempurna karena masih ada analit yang diharapkan teradsorpsi tapi dia tidak teradsorpsi, sehingga dia mampu keluar dari kolom dan tidak menghasilkan sebuah pemisahan yang sempurna. Nah, untuk kromatografi partisi ini sebenarnya hampir sama dengan kemampuan adsorpsi yang tadi yang kita telah bahas. Namun
perbedaannya dia menggunakan padatan inert sebagai fasa diamnya. Fasa diamnya ini merupakan cairan yang bersifat non-volatil. Maka campuran akan dibawa oleh suatu gas ataupun cairan yang merupakan fasa geraknya. Jadi fasa geraknya gas ataupun cairan, dan fasa diamnya merupakan cairan yang non-volatil. Otomatis ketika fasa diamnya merupakan cairan non-volatil, maka kita gunakan fasa gerak berupa cairan yang volatil. Kenapa kita menggunakan volatil? Karena diharuskan dia menguap. Kenapa dia harus menguap? Karena apabila dia tidak menguap, dia akan tersimpan di dalam kolom dan tidak akan keluar dari kolom tersebut, yang artinya tidak akan terjadi pemisahan. Nah, kemudian apabila kita melihat kalau campuran yang dibawa oleh fasa geraknya itu merupakan cairan, nah fasa gerak berupa cairan ini harus memperhatikan sifat kelarutannya. Apakah si komponen sampel itu akan larut dalam sebuah fasa gerak. Untuk keuntungannya, si kromatografi partisi ini dia tidak bergantung pada konsentrasi, sedangkan kromatografi adsorpsi itu sangat bergantung pada konsentrasi yang ada karena dia memiliki titik jenuh. Jadi kromatografi partisi ini tidak hanya melihat bagaimana sebuah ikatan kimia antara analit dengan fasa diam, tapi dia juga memperhatikan volatil tidaknya dan memperhatikan kelarutannya dan bagaimana dia bisa keluar dari kolom atau dari sistem kromatografinya. Lalu ada kromatografi pertukaran ion. Prinsipnya hampir sama dengan kromatografi partisi, di mana fasa diamnya merupakan padatan yang memiliki lapisan berupa resin yang bermuatan. Nah, fasa diamnya ini akan berguna untuk mengikat anion atau kation yang ada. Larutan ion bermuatan pada fase gerak akan berikatan dengan resin yang memiliki muatan berlawanan melalui gaya elektrostatik. Ingat prinsip Na+, Cl-. Na+ akan mengikat Cl-. Kenapa? Karena Na+ bermuatan positif dan Cl- bermuatan negatif. Jadi si fasa gerak akan berikatan dengan resin yang memiliki muatan lawannya. Jadi Cl- akan mengikat Na+ yang memiliki muatan yang berlawanan. Karena itulah yang nantinya akan berguna dalam prinsip pertukaran ion ini. Jadi ion-ion akan dipisahkan berdasarkan gaya elektrostatiknya membentuk grup fungsional bermuatan pada fasa diam. Jadi ketika ada suatu analit ini harus berbeda muatan dengan fasa diamnya. Kenapa? Karena si analit ini akan terserap atau terikat oleh fasa diamnya, dan yang diharapkan keluar terlebih dahulu adalah analit-analit yang memiliki muatan yang sama dengan fasa diam sehingga mereka tidak berikatan. Nah, untuk kromatografi eksklusi molekul ini menggunakan perbedaan ukuran molekulnya. Jadi dalam kromatografi eksklusi molekul ini menggunakan gel berpori baik dalam wujud cair maupun wujud gas yang nantinya akan melewatkan partikel zat terlarut yang berukuran besar dan mampu menahan partikel yang berukuran kecil. Jadi ukuran pori ini diatur sedemikian rupa sehingga partikel-partikel yang berukuran kecil akan terikat terlebih dahulu dan menyebabkan partikel-partikel yang berukuran lebih besar untuk turun atau keluar terlebih dahulu dari sistem. Karena partikel yang berukuran besar ini tidak akan terperangkap dalam pori sehingga dapat bergerak lebih cepat. Kemudian ada kromatografi afinitas. Dia itu bekerja berdasarkan interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lain yang terimmobilisasi dalam fase gerak. Contohnya
ada sebuah molekul yang dapat menjadi antibodi untuk beberapa protein spesifik. Saat zat terlarut mengandung campuran protein yang melewati molekul ini, maka hanya protein tertentu saja yang akan bereaksi dengan antibodi yang terimmobilisasi pada fase diam. Jadi protein ini akan terikat dengan antibodi sehingga protein-protein yang lain akan turun melewati sistem. Itu digunakan untuk pemisahan protein biasanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang prinsip kromatografi kolom, kemudian kita akan membahas tentang prinsip kromatografi dengan planar. Nah, fase diam yang biasanya digunakan itu ada silika gel dan alumina. Bedanya silika gel ini bersifat lebih polar dibandingkan dengan alumina yang bersifat kurang polar. Prinsip kromatografi planar ini hampir mirip dengan kromatografi kolom tadi, yaitu molekul analit akan dibawa oleh fase gerak dan akan ditahan oleh fase diam. Lama penahanan komponen tergantung pada afinitas komponen dengan fase diam. Jika afinitas terhadap komponennya lemah, maka penahanannya akan sebentar dan dia akan lebih dahulu keluar dari sistem. Sedangkan apabila afinitas kuat atau dia terikat dengan kuat, maka penahanannya akan lebih lama sehingga keluar dari sistemnya itu akan lebih lama. Afinitas ini disebut dengan konstanta distribusi. Nah, dengan demikian, komponen-komponen yang terpisah dalam jangka waktu berbeda-beda ini akan terpisah dan membentuk masing-masing komponen dengan kemurniannya masing-masing. Nah, konstanta distribusi atau afinitas tadi dirumuskan dengan rumus K sama dengan CSP per CMP. K adalah koefisien partisi atau distribusi atau konstanta distribusi tadi. CSP adalah kepekatan senyawa dalam fase diam dan CMP adalah kepekatan senyawa dalam fase gerak. Nah, konstanta distribusi atau afinitas ini apabila dia tinggi, maka penahanannya akan lebih lama. Kenapa? Karena kepekatan senyawa dalam fase diamnya otomatis tinggi dong, karena konstanta distribusinya tadi tinggi yang disebabkan oleh kepekatan senyawa dalam fase diamnya tinggi dan proses penahanannya lebih lama. Harga K ini tergantung pada volatilitas atau kemudahan menguap dari suatu senyawa dan afinitas senyawa terhadap fase diam yang tergantung pada gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan interaksi dipol terinduksi. Nah, kromatografi kertas ataupun kromatografi lapis tipis ini hampir sama prinsipnya. Namun, kromatografi kertas tentu saja menggunakan kertas, sedangkan kromatografi lapis tipis ini menggunakan plat berupa kaca, aluminium, ataupun plastik dengan adsorben berupa silika gel, alumina, selulosa, dan lain sebagainya. Namun yang sering digunakan adalah silika gel dan alumina. Nah, plat TLC ini terlebih dahulu disiapkan dengan cara silika gel dan sejumlah kalsium sulfat dicampur dengan air. Kemudian adonan akan disebarkan sebagai adonan yang tipis di atas plat gelas yang bersih. Kemudian plat dikeringkan dan diaktifasi melalui pemanasan di oven selama 30 menit pada 110 derajat Celcius. Mekanisme TLC ini ada adsorpsi senyawa pada fase diam, lalu ada kompetisi fase gerak dan larutan untuk berikatan dengan fase diam, di mana larutan ini akan lepas dari permukaan fase diam. Kemudian yang ketiga adalah senyawa dielusi oleh eluen atau fase geraknya. Nah, dapat dilihat bahwa kita akan menentukan pensil line atau garis dari pensil ini sejauh 1 cm dari ujung plat. Kemudian kita berikan spot di bagian tengah dari garis yang terbentuk tadi. Kemudian kita akan berikan fase geraknya, yaitu kira-kira setengah dari 1 cm. Nah, eluennya ini akan mendorong ke atas hingga eluen mencapai garis finish atau titik akhir.
Oke, kita dapat lihat dari gambar bahwa ada garis awal dan garis akhir. Garis awal hingga spot kita sebut sebagai garis A, dan garis awal sampai garis akhir ini atau tempat eluen bergerak ini kita sebut sebagai garis B, yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung faktor retensi atau RF, yaitu dengan rumus jarak pergerakan spot dari titik awal dan jarak pergerakan eluen atau pelarut atau fase gerak dari titik awal. Jadi kita gunakan contoh gambar ini. Gambar ini A, sebut saja ukuran antara jarak awal sampai spot ini diukur sebesar 3 cm. Lalu yang B-nya diukur sejauh 6 cm. Maka RF-nya sebesar 3 cm per 6 cm atau setengah atau 0,5. Nilai RF ini selalu kurang dari 1. Kenapa? Karena spot tidak akan bergerak melebihi dari garis finish yang telah disediakan. Nah, apabila RF-nya atau faktor retensinya mendekati 1 atau sangat dekat ke 1 atau sama dengan 1, maka artinya pergerakan spot ini dan pelarut terjadi secara bersamaan. Nah, jika terjadi hal ini, maka pelarut pengelusinya terlalu polar untuk sampel tersebut. Karena RF yang baik itu mendekati 0,5. Jika RF-nya mendekati 0, maka dia merupakan sebuah eluen dengan polaritas yang rendah, sehingga menyebabkan spotnya ini bergerak lebih lambat dan tidak menghasilkan pemisahan yang baik. Sedangkan untuk yang mendekati 1 ini, maka pelarutnya itu polar, yang menyebabkan spot ini bergerak terlalu cepat hingga tidak menghasilkan pemisahan yang baik. Jadi pemisahan yang baik ini, pemisahan antara eluennya dengan spotnya ini dapat dilihat dengan jelas dan RF-nya mendekati 0,5. Nah, nilai RF ini bergantung pada polaritas pelarut yang digunakan, polaritas fase diam yang digunakan, polaritas sampel, dan kondisi percobaan. Penggunaan nilai RF sendiri dalam TLC biasanya untuk membandingkan asumsinya jika nilai RF-nya sama, maka senyawaannya ini merupakan senyawaan yang sama. Jadi ibaratnya di sini ada titik A, di sana ada titik B, lalu ada sampel di sini. Lalu menghasilkan spot-spot ini setelah dilakukan pemisahan. Nah, sampel A dengan sampel yang telah disediakan dan tidak diketahui kandungannya ini memiliki sebuah spot yang sama, yang dapat diartikan bahwa sampel ini mengandung senyawa A. Lalu di bagian atas sampel ini juga mengandung spot yang ternyata sejajar dengan yang dimiliki oleh sampel B atau senyawaan B. Maka dapat diasumsikan bahwa sampel ini juga mengandung senyawa A dan senyawa B. Nah, nilai RF ini akan selalu dihitung tergantung pada kondisi percobaan tersebut. Jadi, apabila pagi kita sudah menghitung RF-nya, maka RF di kondisi siang hari belum tentu sama dengan RF yang kita hitung di kondisi pagi hari. Nah, TLC ini juga digunakan untuk menentukan kemurnian suatu senyawaan. Karena apabila suatu senyawaan itu murni, maka akan menghasilkan satu spot saja. Apabila terdapat 2 atau lebih spot di dalam satu lajur, maka menunjukkan bahwa sebuah senyawaan itu tidak murni. Namun TLC sendiri bukanlah indikator absolut kemurnian. Nah, bagaimana sih perbandingan antara TLC dengan kromatografi kertas ini? Tentu saja fase diam yang digunakannya itu berbeda, karena kromatografi menggunakan kertas, sedangkan TLC tadi menggunakan sorbent. Yang digunakan tuh silika gel, alumina, selulosa, dan lain sebagainya. Kemudian TLC ini memberikan pemisahan yang lebih baik karena memiliki pita yang lebih tajam. Selain itu dia lebih cepat, sampel yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan kromatografi kertas, dan dia lebih selektif. Namun kita tahu bahwa kromatografi kertas ini lebih murah dan
bisa dilakukan di mana saja selama ada bahan-bahannya. Karena TLC ini kita memerlukan preparasi terlebih dahulu. Lalu ada HP TLC. Ada TLC, ada HP TLC. Nah, HP TLC ini adalah High Performance Thin Layer Chromatography atau salah satu model TLC namun lebih dikembangkan dan menggunakan fasa diam dari instrumen dan diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dari hasil, efisiensi waktu maupun biaya. Nah, perbedaan yang sangat mencolok dari HP TLC ataupun TLC ini dapat kita lihat dari kualitatifnya ataupun kuantitatifnya. Untuk kualitatifnya kita bisa menggunakan TLC saja karena kita dapat melihat dari RF-nya, atau dari RF itu kita dapat mengetahui senyawa atau komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah larutan atau sampel. Kalau kuantitatif, dengan HP TLC ini kita bisa menghitung kadar dari masing-masing komponen yang telah dipisahkan, sehingga tidak hanya mengetahui apa saja komponen yang di dalam suatu campuran, tapi kita juga mengetahui kadar dari suatu campuran tersebut. Nah, saat ini kita akan membahas soal dari ujian tengah semester tahun 2019. Soal yang pertama, ahli botani yang diakui sebagai penemu awal teknik kromatografi melalui penggunaan teknik pemisahan komponen dalam pigmen tanaman adalah jawabannya adalah Michael Sweet atau B. Lalu yang nomor 2, berikut klasifikasi kromatografi berdasarkan jenis fase diam dan fase geraknya kecuali. Tadi LSC ada, LLC pun ada, GSC pun ada. Jadi yang tidak ada adalah gas-gas kromatografi atau GGC. Untuk nomor 3, hitunglah koefisien distribusi dari komponen yang memiliki konsentrasi komponen di fase gerak sebesar 5% dan konsentrasi komponen di fase diamnya 10%. Nah, tadi K sama dengan konsentrasi komponen di fase diam per konsentrasi komponen di fase gerak. Jadi 10/5. Jawabannya adalah 2 atau A. Oke, lalu kita lanjut. Teknik kromatografi yang pemisahannya menggunakan gel hidrofil berpori sebagai penyeleksi komponen berdasarkan bobot molekul adalah, jawabannya adalah A, gel filtration chromatography. Dia merupakan salah satu kromatografi eksklusi molekul, tapi menggunakan gel hidrofil berpori sebagai penyeleksinya. Lalu kemudian ada teknik kromatografi yang pemisahannya berdasarkan interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat larut dengan jenis molekul lain yang terimobilisasi dalam fase diam adalah, tadi terimobilisasi telah kita bahas di bagian prinsip pemisahan, yang tadi ada partisi, ada adsorpsi, dan lain sebagainya. Kita bahas yang terimobilisasi tadi adalah kromatografi afinitas. Soal berikutnya, berikut ini pernyataan yang benar terkait perbandingan antara TLC dan HP-TLC, kecuali yang A ini, HP-TLC adalah bentuk canggih dan otomatisasi dari TLC. Benar, karena HP-TLC merupakan pengembangan dari TLC. Kemudian ada ukuran partikel fasa diam HP-TLC lebih kecil dibandingkan TLC. Benar, karena HP-TLC menggunakan instrumen sehingga fasa diamnya itu lebih kecil dibandingkan dengan TLC yang masih konvensional. Yang kemudian ada limit deteksi pada HP-TLC lebih kecil dibandingkan TLC. Benar, karena dia instrumen maka limit deteksinya itu lebih kecil. Lalu ada jarak elusi pada TLC lebih kecil dibandingkan dengan HP-TLC. Salah, karena TLC pastinya jarak elusinya lebih besar karena dia merupakan metode konvensional. Oke, sekian for this on dari analisis kromatografi ini. Semoga dapat membantu pemahaman kalian dan membuat kalian lebih mengerti tentang analisis kromatografi. Terima kasih.